Namaku Rani, mahasiswi semester 4 di sebuah universitas. Sejak awal, aku bukan tipe orang yang suka keramaian. Aku lebih nyaman berada di tempat yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kampus yang sering terasa melelahkan. Itu sebabnya aku memilih kos ini, sebuah rumah kos kecil di pinggiran kota, hanya memiliki 5 kamar, dan dikelilingi oleh pepohonan rindang. Pemilik kos, Bu Wati, seorang wanita parubaya yang ramah. Ia menyambutku dengan senyum hangat saat aku pertama kali datang. "Kamu anak baru, ya? Di sini tenang, nggak berisik seperti kos-kosan lain," katanya sambil menyerahkan kunci kamar. Aku tersenyum lega. "Iya, Bu. Saya memang cari tempat yang sepi biar bisa fokus kuliah." 3 kamar lain dihuni oleh penghuni lama, tapi aku jarang bertemu mereka. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sama seperti aku. 2 kamar di ujung koridor kosong. Bu Wati bilang, 2 penghuni sebelumnya sudah lulus dan pindah beberapa bulan lalu. Aku tak banyak bertanya. Aku hanya ingin tempat tinggal yang nyaman dan sunyi. Namun, aku tidak menyangka kesunyian itu justru akan menjadi mimpi buruk bagiku. Perasaan aneh. Malam pertama di kos ini terasa biasa saja, meski ada sesuatu yang terasa ganjil. Saat aku mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, aku merasa ada yang mengawasiku. Sensasi aneh yang sulit dijelaskan, seolah ada mata yang mengintip dari sudut gelap kamarku. Aku mencoba mengabaikannya dan meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku saja. Tapi malam-malam berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali aku pulang kuliah, aku merasa kamarku sedikit berubah. Laci mejaku tidak tertutup rapat seperti sebelumnya. Buku-bukuku terlihat bergeser dari tempatnya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang lupa atau ada sesuatu yang lain? Aku berusaha berpikir logis. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan tidak sadar telah meninggalkan barang-barang dalam keadaan berantakan. Namun, semuanya berubah ketika aku mulai mendengar suara itu. Bisikan di kegelapan. Malam itu, aku terbangun dengan perasaan aneh. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Kamarku gelap gulita. Kemudian aku mendengarnya. "Kau akhirnya sadar." Suara berbisik, begitu dekat di telingaku. Aku tersentak dan langsung menyalakan lampu. Mataku menyapu seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Pintu kamarku masih terkunci. Tapi perasaan itu masih ada. Aku merasa seseorang berdiri di dekatku, meskipun aku tidak bisa melihatnya. Lalu aku melihatnya. Di cermin yang tergantung di dinding, aku melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamarku. Bayangan itu tampak samar, seperti sosok perempuan berambut panjang, berdiri kaku di sana. Tapi saat aku menoleh ke pojok kamar, tidak ada apa-apa. Aku merinding. Aku tidak salah lihat. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin aku terlalu lelah? Mungkin itu hanya ilusi? Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, aku tidak sendirian. Mencari jawaban. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri. Aku yakin ada yang tidak beres dengan kos ini. Aku memutuskan untuk bertanya kepada Bu Wati. "Bu, penghuni kamar di ujung itu kenapa nggak ada yang nempatin?" tanyaku sambil menunjuk kedua kamar kosong di koridor. Bu Wati terdiam sesaat. Raut wajahnya berubah, seolah tidak nyaman dengan pertanyaanku. "Dulu ada yang tinggal di sana," katanya pelan. "Tapi, salah satu dari mereka pergi dengan cara yang tidak biasa." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Bu Wati menghela napas. "Salah satu penghuni kamar itu, seorang mahasiswi, ditemukan tewas di dalam kamarnya setahun yang lalu.
Jantungku berdegup kencang. Meninggal? Aku nyaris berbisik. Kenapa? Katanya bunuh diri, jawab Buati dengan nada lirih. Tapi, banyak yang bilang dia tidak benar-benar bunuh diri. Malam sebelum dia ditemukan, ada yang mendengar suara tangisan dari kamarnya. Tapi saat diperiksa, kamarnya terkunci dari dalam. Darahku seolah membeku. Apa namanya? Tanyaku dengan suara bergetar. Buati menatapku dengan ekspresi muram. Namanya Sinta. Aku membeku di tempatku. Sinta. Aku ingat. Itu nama yang aku dengar di tengah malam beberapa hari lalu. Sebuah bisikan samar yang aku kira hanya mimpi. Kau akhirnya sadar. Jadi, itu bukan mimpi? Teror yang semakin nyata. Setelah mengetahui kebenaran itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Aku mulai mendengar langkah kaki di koridor tengah malam. Suara ketukan pelan di pintu kamarku. Bahkan kadang, aku mendengar seseorang menangis lirih tepat di luar pintu. Tapi ketika aku memberanikan diri untuk membuka pintu, koridor itu selalu kosong. Aku semakin ketakutan. Aku mencoba menghubungi teman-temanku, mencari alasan untuk menginap di tempat lain, tapi semuanya sibuk. Aku tidak bisa meninggalkan kos ini begitu saja, apalagi dengan ujian yang semakin dekat. Sampai akhirnya, malam itu terjadi. Aku terbangun dengan rasa sesak yang luar biasa. Kali ini, aku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa kaku. Mataku terbuka, tapi aku hanya bisa melihat langit-langit kamar. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Bantu aku. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tak bisa keluar. Aku merasakan sesuatu mendekat. Nafas dingin di leherku. Tolong aku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, dan tiba-tiba, tubuhku bisa bergerak lagi. Aku langsung bangkit, menyalakan lampu, dan melihat ke cermin. Di sana, aku melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, dia masih ada. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Malam itu, aku memutuskan, aku harus pergi dari kos ini. Aku tidak peduli harus tidur di mana, yang jelas, aku tidak akan menghabiskan satu malam lagi di sini. Karena aku tahu, kalau aku bertahan, Sinta akan datang menjemputku. Pelarian dan misteri yang terkubur. Aku berlari keluar dari kamarku dengan napas memburu. Tidak peduli bahwa saat itu tengah malam, tidak peduli kalau aku masih mengenakan piyama dan sandal rumah, yang aku tahu hanyalah satu hal, aku harus pergi dari kos ini. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Aku bisa merasakan sesuatu di belakangku, seakan ada yang mengikutiku dengan langkah tak terdengar. Aku menggigit bibir, menahan keinginan untuk menoleh. Saat aku mencapai pintu depan, tanganku gemetar saat membuka kunci gerbang. Begitu pintu terbuka, aku langsung berlari keluar, membiarkan angin malam menusuk kulitku. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya aku sampai di warung kopi 24 jam yang terletak di dekat jalan raya. Warung itu cukup ramai, penuh dengan mahasiswa yang begadang mengerjakan tugas atau sekadar nongkrong. Aku memilih duduk di pojok, berusaha menenangkan diri. Aku masih bisa merasakan detak jantungku yang tidak beraturan. Seorang pegawai warung menghampiriku. "Mbak, nggak apa-apa? Kau pucat banget?" Aku mencoba tersenyum, meski rasanya sulit. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma butuh tempat buat duduk sebentar." Aku memesan kopi dan mengeluarkan ponselku. Aku harus mencari tempat bermalam. Pilihanku ada dua,
menginap di kos teman atau menyewa kamar hotel murah untuk 1 malam. Aku menelpon sahabatku, Tika, tapi dia tidak mengangkat. Aku mencoba menghubungi beberapa teman lain, namun tidak ada yang bisa menerima tamu dadakan di tengah malam begini. Akhirnya, aku memesan kamar di hotel kecil dekat kampus. Mencari jejak Sinta. Keesokan paginya, aku duduk di tempat tidur hotel dengan pikiran kacau. Aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Aku harus mencari tempat kos baru, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang lebih penting. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi. Aku mengetik, mahasiswi meninggal di kos daerah X. Hasil pencariannya cukup banyak, tetapi tidak ada yang menyebut nama Sinta secara langsung. Aku mencoba mengganti kata kunci dengan lebih spesifik. Sinta kos X. Dan disitulah aku menemukannya. Sebuah artikel dari setahun lalu. Seorang mahasiswi bernama Sinta ditemukan meninggal di kamar kosnya dalam keadaan yang diduga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan pintu kamar terkunci dari dalam. Namun, beberapa saksi menyatakan bahwa mereka mendengar suara tangisan sebelum kejadian. Kasus ini akhirnya ditutup karena tidak ditemukan kejanggalan lain. Aku menggigit bibir. Jadi, kasusnya dianggap biasa? Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku harus mencari orang yang mengenal Sinta. Aku kembali mencari di media sosial. Setelah beberapa pencarian, aku menemukan akun Instagram milik seseorang bernama Riri, yang sepertinya adalah sahabat dekat Sinta. Banyak unggahannya tentang Sinta, termasuk beberapa foto lama dengan caption yang terdengar seperti mengenang kepergian seseorang. Tanpa berpikir panjang, aku mengirim pesan padanya. Halo, maaf mengganggu. Aku Rani, penghuni baru di kos tempat Sinta dulu tinggal. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Bisa kita bicara? Aku menunggu dengan cemas. Entah dia akan membalas atau tidak. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Riri telah membalas pesanmu. Aku menelan ludah sebelum membuka pesannya. Kamu penghuni baru di kos itu? Cepat keluar dari sana. Segera. Aku mengetik dengan tangan gemetar. Kenapa? Apa yang terjadi di kos itu? Tolong ceritakan padaku. Tidak ada balasan. Aku menunggu beberapa menit, lalu mencoba menghubungi Riri lewat panggilan. Tidak diangkat. Aku menghela napas, mencoba mengendalikan ketakutanku. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengetahui kebenarannya. Setelah berjam-jam tanpa kabar, akhirnya ponselku bergetar. Sebuah pesan suara dari Riri. Dengan ragu, aku menekan tombol play. Rani, dengarkan aku baik-baik. Aku yakin itu. Malam sebelum kematiannya, dia menghubungiku, menangis ketakutan. Dia bilang seseorang di kos itu mengawasinya, masuk ke kamarnya tanpa jejak. Dia mendengar bisikan di malam hari, suara yang berulang kali menyebut namanya. Aku menutup mulut, berusaha menekan rasa takut yang mulai menjalar di tubuhku. Aku sempat memintanya pindah, tapi dia bilang sudah terlambat. Dan keesokan harinya, dia ditemukan meninggal. Suara Riri tercekat. Tolong, Rani. Pergi dari sana sebelum terlambat. Dadaku sesak. Aku ingin menganggap ini hanya paranoia, tapi semua yang terjadi belakangan ini membuatku sadar. Aku juga mengalami hal yang sama. Ketukan di tengah malam, suara langkah di koridor, perasaan selalu diawasi. Aku buru-buru mengemasi barang-barangku.
Tidak peduli jika aku belum menemukan seluruh jawaban. Aku hanya ingin keluar dari kos itu secepatnya. Saat aku membuka pintu kamar, udara dingin menyergap. Kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkahku menggema di lorong yang remang-remang. Aku berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara berbisik. "Rani, jangan pergi." Tubuhku membeku. Aku menoleh perlahan. Di sana, berdiri seorang gadis dengan wajah pucat dan mata kosong. Bajunya lusuh, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Aku mengenalinya. Itu Sinta. Aku menjerit dan berlari sekuat tenaga keluar dari kos, meninggalkan semuanya di belakang. Aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Dan sejak hari itu, aku bersumpah untuk tidak pernah mencari tahu lebih jauh tentang Sinta. Beberapa misteri memang sebaiknya dibiarkan terkubur.